Halo Talabers. Balapan itu emang seru, entah dari zaman pertama kali diciptakan sampai detik ini. Adu kencang dalam perebutan gelar juara selalu punya daya tarik tersendiri bagi para penggila otomotif hingga penonton awam sekalipun. Tapi kalau kita ngebicarain ajang balap paling populer, mungkin gak ada yang ngalahin MotoGP kali ya. Legenda-legenda seperti Giacomo Agostini, Mick Doohan, sampai Valentino Rossi sekalipun lahir di ajang balap motor paling bergengsi di muka bumi ini. Namun, sebelum menjadi sepopuler sekarang, gimana sih MotoGP awalnya? Yang pasti nggak langsung secanggih sekarang kan teknologi-teknologi yang dipakai? Buat kamu yang punya rasa penasaran serupa, tenang aja. Soalnya kita bakal ngebahas sejarah dari ajang balap MotoGP sejak pertama kali diselenggarakan hingga saat ini. Dibanding lama-lama ngoceh, yuk langsung simak aja. Check this out. Kalau menurutmu sejak kapan sih balapan motor dimulai? 1970-an? 60-an? Nyatanya ajang balap buat motor diadakan jauh sebelum itu loh. Bahkan sesaat setelah sepeda motor pertama ditemukan dan dijual ke pasaran, orang-orang udah pada ngadain turnamen balap motor. Tepatnya di ajang Isle of Man TT, sebuah kejuaraan yang diadakan di Pulau Man, wilayah Kerajaan Inggris tahun 1908. Balapan ini sebenarnya nggak melewati sirkuit pada umumnya loh, melainkan dengan melintasi berbagai medan seperti perbukitan, jalan dalam kota, sampai pedesaan. Banyaknya tikungan yang diapit oleh pagar besi dan dinding batu bangunan di sekitarnya menjadikan balapan ini sebagai salah satu balapan paling mematikan di dunia. Akibat dari bahayanya balapan tadi, akhirnya Federation Internationale Motocycliste yang terbentuk pada tahun 1949 merancang konsep baru balapan. Meski pada saat yang bersamaan, Isle of Man TT masih diadakan dan berlanjut hingga kini menjadi kejuaraan terpisah. Balik lagi ke FIM, mereka membangun sistem balap yang lebih terstruktur. Jadilah turnamen dibagi atas kapasitas mesin kendaraan. 125, 250, 350, dan 500 cc. Uniknya, rider pertama yang memenangi kelas 500 cc, Leslie Graham, merupakan seorang pilot pesawat tempur Lancaster Bomber. Wih, biasa bawa pesawat, jadinya ketularan deh kencengnya pas bawa motor. Kalau era sebelumnya, tim-tim konstruktor masih dalam tahap trial and error, nah di dekade 60-an udah ada macam-macam trik tersendiri buat menangin balapan. Salah satunya adalah tuning super kencang di mesin 2 tak. Iya, mesin 2 tak. Zaman itu kan mesin 4 tak belum populer. Konstruktor yang ada di belakang itu semua adalah pabrikan asal Jerman ini. Bersama rider andalan mereka, Ernst Degner, MZ berhasil menciptakan mesin dengan tenaga 200 horsepower. Tapi ada cerita menarik nih di balik itu semua. Sehabis menikmati beberapa kemenangan serta popularitas berkat mesinnya yang powerful, Degner termakan rayuan dari Suzuki untuk bergabung bersama tim mereka. Akhirnya bersama Suzuki, Degner turut berpartisipasi dalam perancangan mesin 2 tak modern milik pabrikan asal Jepang itu, yang beberapa teknologinya sempat diturunkan ke motor-motor yang dijual buat jalan raya. Dekade ini juga diwarnai dengan beberapa drama, termasuk regulasi pemotongan biaya untuk balap, gara-gara beberapa konstruktor yang kaya raya dinilai terlalu jor-joran buat pengembangan motor dan bikin jomplang sama tim-tim kere. Tentu, regulasi itu bikin geram para tim-tim yang terdampak. Ngambek karena budget buat membangun mesin dan perangkat lain jadi berkurang drastis. Akhirnya, Suzuki, Yamaha, dan Honda memutuskan untuk cabut dari MotoGP, yang dulu namanya Motorcycle Grand Prix selama musim itu. Kembalinya tim-tim asal negara matahari terbit bikin persaingan memanas kembali pas era ini. Setelah sebelumnya cuma didominasi sama MV Agusta, kini Suzuki, Yamaha, dan Honda bikin ketar-ketir saingannya. Pebalap-pebalap seperti Giacomo Agostini bersama Yamaha, Barry Shine bersama Suzuki kian bersinar berkat gelar juara dunia di kelas 500 cc dan bikin dominasi merek Jepang langgang di dekade 2000-an. Sedangkan Honda mencoba eksperimen mesin 4 tak yang revolusioner kala itu, dengan harapan menjadi yang tercepat tentunya. Tapi sayang, hasil yang didapat nggak begitu sempurna. Era ini merupakan transisi menuju MotoGP modern. Nggak heran kalau motor yang berlaga pada makin kenceng-kenceng semua.
Rider-rider saat itu pun meraih pamor yang gak kalah populernya dan berhasil menarik atensi dunia. Sebut saja wajah-wajah lama seperti Wayne Rainey, Freddie Spencer, dan Eddie Lawson yang secara konsisten berada di papan atas klasemen dan silih berganti memenangi balapan. Pokoknya top deh mereka-mereka ini. Pas masuk zaman milenium, balap motor paling bergengsi sedunia ini juga merangkak modern. Kamu-kamu semua pasti udah makin familiar sama bentuk motor dan rider-rider yang mendominasi jalannya balapan. Siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi, The Doctors yang menjadi anak muda berbahaya bagi siapapun saat itu. Pas pertama kali muncul, Rossi masih berseragam Honda. Gak disangka di awal kehadirannya, Rossi mampu menyabet gelar juara dunia mengalahkan rival terberatnya, Max Biaggi di tahun 2001. Nama ajang ini pun diubah menjadi MotoGP setahun setelahnya dengan diikuti beberapa gebrakan baru di sisi regulasi. Ingat mesin 4 tak Honda yang gagal itu? Kini semua tim pakai mesin dengan konfigurasi yang sama, serta dipadu dengan kapasitas hingga 990 cc. Tahun 2007, kapasitas mesin diturunin lagi jadi 800 cc. Sekaligus menjadi tahun di mana rekor pabrikan Jepang sebagai juara 30 tahun lebih berturut-turut dipatahkan oleh Casey Stoner yang saat itu menunggangi sebuah Ducati. Sayangnya Ducati nggak mampu buat pertahanin hal itu. Rossi bersama Yamaha masih terlalu kuat dan kembali mengambil alih titel juara di musim berikutnya. Hayden, Pedrosa, Rossi, Lorenzo, semuanya pada bersinar sejak akhir dekade sebelumnya hingga awal dekade ini. Catatan penting perjalanan MotoGP sejak awal hingga sekarang terjadi di tahun 2012, di mana kapasitas lagi-lagi ditambah hingga 1000 cc. Hadir juga penantang baru seperti Marc Marquez yang sukses memecahkan rekor sebagai juara dunia termuda saat menyabet gelar tersebut di tahun 2013. 3 tahun berselang, Bridgestone yang telah lama menjadi pemasok ban tunggal di ajang ini digantikan oleh Michelin. Beberapa pembaruan regulasi di sisi perangkat lunak juga bikin balapan makin seru karena makin kompetitif. Itu sebabnya sepanjang sejarah musim 2016 adalah musim paling sengit. Gak lain dan gak bukan karena ada 9 rider yang berhasil mengangkat trofi di podium. Sampai saat ini, regulasi, motor, dan ridernya gak begitu banyak yang berubah. Persaingan antara rider juga akhir-akhir ini makin sengit, menyusul absennya si Baby Alien yang mendominasi di tahun-tahun sebelumnya.